Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum. Bijah nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Wa na'udzubika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. طيب بسم الله يا إخوان، نواصل في قراءتنا في كتاب إساغوجي للإمام أثير الدين الأبهري في علم المنطق. Dan di sini masih kita dalam pembahasan al-qiyas ya. Al-qiyas dan tepatnya di asy-syakl. Lebih tepatnya lagi di insyaallah hari ini kita akan masuk pembahasan asy-syakl tsani, ya kan. Sempat kita bahas di pertemuan lalu asy-syakl, apa itu pengertian syakl, kemudian syakl itu terbagi menjadi berapa, dan sempat kita bahas syakl awal, ya kan. Syakl awal bagaimana bentuknya dan apa syarat-syarat untuk menghasilkan qiyas yang benar daripada syakl awal. Wahakadha. Mar ma'ana apa namanya? Dari segi ininya ikhwan, dari segi apa namanya? Fahrasnya kita masih di sini. Masih di mana? Di sini ya. Di poin kelima, maqasidut tasdiq al-ashkal wa syara'itaha. Di sini kita. Syurut-syurutnya syakl. Wahakadha. Nah, masih berarti dalam pembahasan ashkalul qiyas. Ashkal ada berapa syarat tiap-tiap syakl, kemudian al-muntij dan al-agim dari tiap-tiap syakl itu. Wahakadha. Ini sempat kita baca nih pada minggu lalu, al-ashkal al-arba'ah. Kan syakl itu ada 4. Patokan dari syakl itu adalah di mana di haddal wasat. Di mana letak haddal wasatnya? Ya. Yeah. Nah, tergantung syakl berapa. Ya. Kalau mungkin di sini kan bilang wal ashkalu arba'atun li'anna al-hadd al-awsat, berarti patokannya di hadd al-awsat. In kana mahmulan 'ala sughra mawdu'an fil kubra fa huwa syakl awal. Kalau hadd al-wasat di sughra menjadi mahmul dan di kubra menjadi mawdu', maka namanya syakl awal. Wa in kana bil akas, kalau kebalik, di sughra menjadi mawdu', di kubra menjadi mahmul, maka namanya syakl rabi'. Wa in kana mawdu'an fihima, keduanya menjadi mawdu', menjadi syakl tsalits. Ini pembahasan kita. Wa in kana mahmulan fihima, hadil wasat menjadi mahmul di keduanya, di sughra dan kubra, maka namanya syakl tsani. Nah, ini kan pembahasan syakl awal ini udah kita kelarin kemarin nih. Syakl awal hadil wasatnya di sughra menjadi mahmul dan di kubra menjadi mawdu'. Contohnya kullu insan hayawan nih. Wa kullu hayawan makhluk, ada hayawan di keduanya. Di sini kalimat hayawan di muqaddimah surah di mahmul dan di muqaddimah kubra di mawdu'. Hadal wasat inilah yang dihilangkan nantinya, yang akan menjadi hasilnya kullu insanin makhluk. Wahakadha, insan dan makhluk. Wahakadha. Ini syakl awal sudah kita bahas kemarin kan ya. Ada berapa syarat di syakl awal? Ada 2 syarat. Ini faedah penting ya, karena lupa nyebutin kemarin. Di tiap-tiap syarat nanti, baik pun di syakl awal atau tsani yang kayak sekarang kita bahas, atau di syakl tsalits dan nanti di syakl rabi' juga, setiap syarat itu 2. Di tiap-tiap syakl ada 2 syarat. Kecuali ntar di syakl rabi' cuma ada 1 syarat, tapi intinya 2 juga. Di tiap-tiap syakl ada 2 syarat. Kedua syarat ini, satunya kembali kepada kam dan satunya kembali kepada kaif. Satunya kembali kepada kam dan yang satunya kembali kepada kaif. Contoh, di syakl awal kemarin kita bahas ada 2 syarat kan? Apa syaratnya? Yang muqaddimah kubronya harus berupa mujabah. Iya. Surahnya mujabah, kubronya harus kulliyah. Coba lihat.
Dari segi kamnya ada, kubronya harus kulliyah. Kulliyah itu kam. Dari segi kaifnya, sughronya harus mujabah. Mujabah salibah itu kaif. Nah begitu. Di tiap-tiap syarat nanti, syakal tsani juga, syakal tsalits juga, syaratnya pasti dua. Yang satunya kembali kepada sisi kam, yang satunya kembali kepada sisi kaif. Nah begitu ya kawan. Soalnya yang kemarin kan ya, sughronya harus mujabah dan kubronya harus kulliyah. Itu syaratnya syakal awal. Wah kata. Kita bahas di syakal awal itu dari 16 kemungkinan namanya durub, ya kan? Darab. Ada berapa durub yang muntij? Cuma ada 4 durub yang muntij, 12-nya agim, mandul. Wah kata. Itu kita bahas di pertemuan lalu di syakal awal. Nah, sekarang kita bahas ikhwani asy-syaklu tsani. Inilah bahasan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaklu tsani. Kita akan bahas asy-syaklu tsani dari segi syurutul intaj, syarat-syarat untuk bisa menghasilkan gias dari syakl tsani. Ad-durubul muntijah, yang mana yang muntij, yang mana yang agim, yang mana yang mandul. Wah kata. Ini adalah syakl tsani. Syakl tsani ini musannif bahas tapi sedikit. Di kitab Isaghuji beliau bahas. Ada sedikit ibarah yang sangat dikit membahas tentang syakl tsani. Kalau syakl tsalits dan syakl rabi' beliau enggak bahas sama sekali di kitab Isaghuji. Tamam. Nah, kita lihat apa sih yang dibahas oleh musannif di syakl tsani. Beliau sebelum kita ambil nasnya, jangan lupa kita mengingatkan syakl tsani kayak gini kan ya. Syakl tsani itu bila mana hadil wasatnya semuanya mahmul. Mahmul di sughra dan juga mahmul di kubra. Wa kata. Naam. Seperti ini contohnya, muqaddimah surahnya maudhu' dan mahmul. Si hadil wasat ada di mahmul. Muqaddimah kubranya maudhu' dan mahmul, hadil wasat ada di mahmul juga. Maka yang akan menjadi natijah di sini apa? Yang natijah adalah maudhu'nya dari muqaddimah surah dan maudhu'nya dari muqaddimah kubra yang menjadi mahmul di natijah. Soalnya si hadil wasat pasti akan di X. Di natijah nanti mak comblangnya ngilang. Wah kata. Seperti contoh syakl tsani, kullu insanin hayawan. Perhatikan dari kalimat hayawan ya. Ini mahmul. Setiap manusia adalah hayawan. Kemudian la syai'a minal hajar bi hayawan. Tidak ada satupun batu yang hewan. Hayawan juga di sini mahmul. Kalimat hayawan terulang kali. Ini adalah hadal wasat, ada di sughra dan ada di kubra, dan keduanya adalah mahmul. Maka yang akan ada hasilnya nanti adalah manusia dan hajar. Nah begitu. Akan menghasilkan la syai'a minal insan bi hajar. La syai'a minal insan bi. Ini contoh gias yang benar daripada syakl tsani. La syai'a minal insan bi hajar. Soal Nabi. Ini kalau kita lihat nih. Yang pertama apa namanya? Kullu insan hayawan. Kulliyah mujabah. Yang kedua, la syai'a minal hajar bi hayawan. Apa namanya? Kulliyah salibah. Kulliyah mujabah sama kulliyah salibah. Hasilnya nanti kulliyah salibah. Ini perlu mulahadzat soalnya ntar hasilnya nanti juz'iyah semestinya. Tapi ala kulli hal enggak apa-apa. Ini hanya sebagai contoh ya, asy-syaklu tsani ini. Nah, sekarang kita ambil apa kata musannif di syakl tsani. Tafadhal, iqra. Yang mana yang ada matan? Anda ke matan? Walladzi lahu tab'un mustaqim. Ini beliau nih membahas syakl tsani diselipin di tengah-tengah pembahasan syakl awal. Sebelum beliau menyebutkan ad-durubul muntijah syakl awal, beliau sebutin dulu syakl tsani. Inda qauli walladzi lahu tab'un mustaqim. Wasyakl tsani. Mana ada enggak? Wasyakl tsani min yartaddu ila al-awwal. Oke, terus ayo. Yartaddu ila al-awwal bi aksil kubra. Oke, itu. Syakl rabi' itu. Terus ayo. Watsalitsu yartaddu ilaihi bi aksis surah. Oke, Warabi'u yartaddu ilaihi bi aksis tartib bi aksil muqaddimatain jami'an. Nah, itu pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang asykal arba'ah. Oke, habis itu? Al-kamilul bayyinul al-intaj. Nah, huwa al-awwal. Mumtaz. Wasyaklu rabi' minha Aywa. ba'idun an at-tab'i jiddan. Mumtaz. Walladzi lahu. Nah, oke, stop. Nah, sekarang beliau mulai sekarang pembahasan syakl tsani. Walladzi lahu tab'un mustaqim. Walladzi lahu tab'un mustaqimun wa aqlun salimun. Nah, aywa. La yahtaju ila raddi tsani ila al-awwal. Oke. Wa inna ma yuntiju tsani inda ikhtilafi muqaddimataini bil ijabi was salb. Tak titik. Nah, sampai itu selesai pembahasan syakl tsani. Habis itu beliau bilang apa? Wasyakul awwal. Wasyakl awal huwaladzi lahu. Oke, kembali ke pembahasan syakl awal. Berarti beliau membahas syakl tsani ini
sebelum beliau membahas syakal awal. Mulai dari perkataannya walladzi lahu tab'un mustaqim. Itu tak. Antum kalau pakai kurung itu bagus tuh. Walladzi lahu tab'un mustaqim wa aqlun salim la yahtaju ila radd tsani ila al-awwal wa inna ma yuntiju tsani 'inda ikhtilafi muqaddimatayhi bil ijab wa salab, tak tutup kurung. Ini pembahasan syakal tsani. Kemudian beliau walladzi wa syakal awal huwa alladhi yuj'alu mi'yaran fil, itu kembali ke pembahasan syakal awal dengan buruknya, dengan syarat-syaratnya, dengan hasilnya ila akhirah. Pembahasan syakal tsani hanya sekedar ini saja yang beliau sebutkan. Soal Nabi. Oke. Coba perhatiin ibarahnya ya. Beliau berkata walladzi lahu tab'un mustaqim. Yang mempunyai tabiat mustaqim yang lurus. Ya. Wa aqlun salim, dan mempunyai akal yang salim, yang benar, yang selamat, enggak error. Artinya orang kalau waras nih, arti kata musannif begitulah kalau bahasa kasarnya. orang kalau waras, ya, orang kalau waras, maka dia la yahtaj, tidak perlu untuk mengembalikan ats-tsani, mengembalikan syakal tsani ilal awal, kepada syakal awal. Ini bahasan ikhwan sebenarnya panjang dibahas oleh ulama-ulama usul. Jadi begini, soal Nabi. Memang yang menjadi patokan adalah syakal awal kan ya? Ya kan? Patokan adalah syakal awal patokannya. Dengan dua syarat tadi. Sughronya harus mujabah, kubronya harus kulli. Itu cerita syakal awal. Ada sebagian ulama mantik berpendapat ketika engkau menggunakan syakal tsani, engkau harus merujuk dulu ke syakal awal. Baru ntar bisa di situ kita bisa hasilkan syakal tsani bagaimana, apa yang muntijnya, apa yang tidak muntijnya. Begitu pula syakal tsalits, harus kembali ke syakal awal dulu. Begitu pula syakal rabi', karena patokannya di syakal awal. Itu sebagian pendapat ahli mantik. Musannif di sini sebaliknya, enggak perlu kayak gitu. Enggak perlu ketika ngapain muter-muter. Ya ngapain muter begini. Langsung aja syakal tsani, syaratnya apa? Enggak perlu kembali ke syakal awal. Kemudian kita mensinkronkan antara syakal tsani sama syakal awal, bedanya di mana? Kemudian timbullah di situ pembuktian, berarti syakal tsani begini. Enggak perlu. Kalau ente waras kata musannif, ayo, Masya Allah nih, ente waras, nggak perlu ente mengembalikan syarat-syarat di syakal tsani ke syakal awal. Nggak perlu untuk membandingkan antara syakal tsani dan syakal awal. Syakal tsani mempunyai pembahasan tersendiri yang nggak nyambung dengan syakal awal. Begitu pula syakal tsalits dan syakal rabi' masing-masing punya syarat tersendiri dan nggak perlu disinkronkan ke syarat-syarat di syakal awal. Ini kata musannifnya demikian. Pendapat ini memang betul, pendapatnya jumhurul manatigah. Jumhurnya ulama mantik. Jadi disekat-sekatin. Setiap syakal itu ada syarat-syarat tersendiri dan ada durub al-muntijah tersendiri. Enggak perlu untuk kembali dulu ke syakal awal baru ketahuan. Enggak perlu kok, enggak perlu. Kita enggak butuh untuk kembali ke syakal awal untuk bisa mengetahui apa aja yang dihasilkan oleh syakal tsani. Cukup dengan syaratnya yang tersendiri. Nah, itu artinya ibarah ini. Jelas ya, ikhwan? Pertanyaan, lalu apa syaratnya syakal tsani? Fadhal. Total. Baru mulai gitu ya, baru mulai juga. Nah, Masya Allah antum. Oke. Lalu apa syaratnya syakal tsani kalau kita nggak perlu kembali ke syakal awal, ya kan? Tiap-tiap syakal ada syaratnya. Lalu apa syaratnya syakal tsani? Beliau sebutkan, wa inna ma yuntiju tsani. Ahlan wa sahlan. Fadhal. Masya Allah antum. Tata. Iya. Ada di grup ya, sudah ininya, filenya. Lalu apa syaratnya syakal tsani? Beliau sebutkan di sini, wa inna ma yuntiju tsani inda. Nah, perhatikan ikhwan. Beliau di sini menyebutkan syarat intaj syakal tsani cuma satu syarat. Padahal sebenarnya ada dua syarat. Nah, beliau bilang syakal tsani itu bisa menghasilkan bila mana? Ini syaratnya, ikhtilaf muqaddimataihi bil ijabi was salbi. Itu syaratnya. Jadi muqaddimah surah sama muqaddimah kubra harus berbeda kaifnya. Berbeda kaifnya. Kalau sughra mujabah berarti kubra harus salibah. Kalau si sughra salibah berarti kubra harus mujabah, harus beda. Ketika kaifnya sama, mujabah sama mujabah berarti itu agib, mandul itu. Atau salibah sama salibah juga mandul pasti. Jadi syaratnya adalah apa namanya? Perbedaan muqaddimat, kedua muqaddimahnya harus berbeda dari segi apa? Fi salab atau ijab, dalam kaifnya. Kaifnya harus berbeda di sini, enggak bisa sama kaifnya. Nah, ini syarat yang disebutkan musannif itu kembali ke mana? Ke kaif ya kan? Ke kaif. Musannif enggak nyebutin syarat yang kembali ke kam. Nah, ini yang enggak disebutkan oleh
Tapi disebutin oleh Syekhul Islam Zakaria Ansari di syarahnya Isa Wuji dan lain sebagainya. Di semua kitab mantiq disebutin syarat tsani itu apa. Syarat tsani kembali kepada kam. Kembali kepada, kita akan bahas syakl tsani. Nah ini ikhwan. Soal Nabi. Tengok ya. Yushtaratu li intaj asy-syakl tsani syartan. Disyaratkan untuk menghasilkan kias daripada syakl tsani ada 2 syarat. Yang mana 2 syarat itu ahaduhuma muta'alliqun bil kaif wa akhar muta'alliqun bil kam. Ini tiap-tiap syarat kayak gitu. Syakl awal, syakl tsani, syakl tsalits. Mempunyai 2 syarat semua. Yang satunya kembali ke kaif, yang satu kembali ke kam. Coba tengok. Syarat pertama yang disebut oleh musannif, an yakhtalifa kullun min muqaddimatayhi fil kaif. Harus berbeda di kaifnya. Apa arti kaif? Ya, ijab wa salb. Artinya apa? Yani idza kanat al-muqaddimah as-sughra itu mujabah, ya. Berarti fala budda an takuna al-kubra salibah. Berbeda. Kalau kebalikannya, wa idza kanat as-sughra salibah, berarti fala budda an takuna al-kubra mujabah. Begitu artinya harus. Kharaja bihi, lain hal malau ittahadat al-muqaddimatan, kurang tak sini. Fil kaif. Ini yang enggak boleh. Ini kharaj. Apa namanya? Sama dalam kaifnya. Gimana? Bi an kanat kiltahuma, keduanya mujabatan atau keduanya salib. Nah, ini yang tidak diperkenankan di sini, ini enggak bisa. Enggak boleh. Kalau barang-barang mujabah semua atau salibah itu pasti akan agim, pasti apa namanya? Mandul. Jelas syarat pertama ini. Syarat pertama adalah apa namanya? Kedua muqaddimahnya harus berbeda dari segi kaifnya. Yang satu mujabah, yang satu harus salibah. Enggak bisa sama di sini. Soal Nabi. Allah Subhanahu. Gampang ini kan ya? Oke, gampang. Syarat kedua. Nah, syarat kedua di sini enggak disebutin musannif. An takuna al-muqaddimah al-kubra kulliyah. Nah, ini. Muqaddimah kubra harus dia kulliyah. Berarti sama kayak ini ya, kayak syakal awal. Syakal awal sama juga syaratnya ya. Iya. Kubronya harus kulliyah. Nah, labudda an takuna al-muqaddimah al-kubra kulliyah. Apa kulliyah? Laisa juz'iyah. Terlepas nantinya baik pun dia mujabah atau salibah. Pokoknya kubra harus kulliyah. Soal Nabi. Nah, inilah syarat-syarat di syakl tsani. Soal Nabi. Apa tadi syaratnya? Harus berbeda dari segi kaifnya dan juga si kubra harus kulliyah. Jelas. Nah, kalau kita sinkronin kedua syarat ini, ikhwan. Sebentar. Kita kalau nyoba nebak-nebak ya. Soalnya Anda sebutin begini. Oke, sebentar Anda putusin dulu. Biar kita nebak-nebak dulu ke apa ya. Oke. Soal Nabi. Allahumma shalli alaihi. Ini kembali, sudah setting sekarang. Siap. Oke, main tebak-tebakan ya. Soal Nabi. Kalau kita sinkron, kalau kita hafal dan faham kedua syarat itu, syarat apa tadi syaratnya? Harus berbeda dari segi kaifnya dan juga muqaddimah kubra halus kulliyah. Oke. Jelas ya? Bismillah. Ayo, silahkan. Barang-barang kita contengin yang mana yang sah, yang mana yang enggak sah. Gampang ikhwan. Inti lihat syarat yang kedua dulu. Apa syarat yang kedua tadi? Kubronya harus kulliyah. Berarti langsung X in semua yang kubronya juz'iyah. Mana kubro juz'iyah? Nih kubro nih. Juz'iyah mana juz'iyah? Nih. Juz'iyah sama juz. Berarti ini dan ini X semua. Betul enggak? Soh Nabi. Karena kurang syarat kedua. Tinggal jadi ada berapa kemungkinan yang ada berapa huruf yang sudah kita keluarkan? 8 huruf. Dari 16 8 udah keluar. Tinggal adalah. Nah, tinggal 8 ini lihatlah sinkronin dengan syarat pertama. Gitu caranya. Apa syarat pertama? An yakhtalifa fil kaifima. Kaifnya harus berbeda. Berarti keluarkan bila mana kaifnya sama.
Keluarin mujabah sama mujabah dan keluarin salibah sama Coba lihat. Mana yang sama? Mujabah. Ini sama ini mujabah. Sama kan? Keluarin ini. Mana lagi? Salibah sama salibah. Yang terakhir ya. Salibah sama salibah. Ini juga keluarin. Soal Nabi. Apa lagi sekarang? Salibah sama salibah. Keluarin juga. Mujabah mana? Mujabah. Nah. Itu kan sama semua kan ya? Yang ini itu sama. Mujabah. Yang ini sama. Salibah sama salibah. Yang ini sama. Mujabah sama mujabah. Yang ini sama. Salibah sama salibah. Yang keluar. Berarti tinggal berapa ya sekarang? 4 inilah yang benarnya. Del. Nah, jangan merah. Coba warna lain. Warna hijau deh, warna hijau. Soalnya Nabi. Nah, inilah hasil yang akan timbul daripada syakil tsani. Berarti syakil tsani akan menghasilkan berapa huruf? 4 huruf sahaja. Yang pertama, ini apa? Bila mana surahnya kulliyah mujabah dan kubranya kulliyah salibah. Pertama. Yang kedua, bila mana surahnya kulliyah salibah dan kubranya kulliyah mujabah. Syakal 3 apa? Dharab tsalits. Bila mana ini juz'iyah mujabah melawan kulliyah salibah. Yang terakhir, surahnya juz'iyah salibah melawan kulliyah mujabah. Soal Nabi. Betulkah? Coba lihat. Ingat yang mana di mana hijaunya. Nah, betul nggak? Betul. Betul berarti. Betul. Tadi Anda langsung isi, sebenarnya jangan diisi dulu ya, biar tebak dulu gitu. Betul nggak tebakan gitu? Betul Ustaz ya, tebakan gitu ya. Oke, inilah 4 yang benar. Nah, sebelum kita ambil hasilnya, soal Nabi. Jangan lupa kaidah dalam apa namanya? Dalam pengambilan natijah. Wa tatba'ul akhassa min muqaddimatayhi hakadha zukin. Wa tatba'un natijatul akhassa min muqaddimatayhi hakadha akhas. Jadi si natijah ini akan mengambil yang paling hina dari kemungkinan-kemungkinan yang ada di muqaddimahnya. Artinya bila mana ada satu mujabah satu salibah pasti dia salibah. Kalau juz'iyah sama kulliyah pasti dia juz. Oke. Jangan lupa. Syarat pertama tadi kita disyaratkan yang di syakal tsani ini an yakhtalifa fil kaif. Kaifnya harus berbeda. Oh, berarti langsung gampang. Berarti tiap natijahnya pasti semuanya salibah. Soal Nabi. Setiap natijah nanti di syakal tsani pasti semuanya akan ya pasti, karena pasti ada salibahnya di ihda muqaddimatih. Kan syaratnya apa syaratnya? An yakhtalifa fil, satunya muqaddimah itu harus ada salibahnya. Mujabah. Oh, berarti pasti otomatis hasilnya akan menjadi salibah. Karena salibah itu pasti ada di tiap-tiap keempat ini ada salibahnya. Coba salibah ada di sini. Di sini ada salibahnya. Di sini ada salibahnya. Di sini ada salibahnya. Di sini ada salibahnya. Jadi semua 4 hasilnya nanti akan menjadi salibah. Soal Nabi. Itu kaidah pertama. Ya pastilah. Karena emang syaratnya begitu kok. Syaratnya harus ada salibahnya. Ya sudah salibah semua akhirnya natijahnya. Soal Nabi. Allahumma shalli alaihi. Nah, tinggal apa namanya? Tinggal dari segi kamnya, kulliyah sama juz'iyahnya. Nah, ini ntar ada sedikit pengecualian tapi masih muskilah. Berarti ini 4 ya. 4 ini adalah dzurub yang muntijah. Ad-dzurub al-muntijah 4. Sekarang natijahnya begini ikhwan. Ya gampang lah. 4 yang tadi kayak gini. Semuanya salibah. Coba tengok natijahnya semuanya salibah. Duanya kulliyah dan duanya juz'iyah begitu, gampang. Oke, kita lihat pertama kulliyah salibah, surahnya kulliyah salibah melawan kulliyah mujabah. Ini mumtaz, syaratnya ada semua. Berbeda dari segi kaifnya dan si kubra kulliyah. Coba tengok ya, kubra semua kulliyah. Tamam? Kuliah. Bukan SMP, kuliah. Kuliah. Semua kuliah kan? Emang itu kan syaratnya. Kubronya harus kuliah. Oke, coba tengok. Contoh pertama, kulliyah la syai'a minal hajari bihayawan. Kulliyah salibah. Melawan kulliyah mujabah. Kull insan hayawan. Nah, jangan lupa ya kan. Kita sekarang berada di syakal tsani ya. Syakal tsani bukan syakal awal. Berarti haddal awsatnya di mana? Di mahmul semua.
si hayawan tuh adanya di mahmul semua. Tengok. Mana hayawan? Nih, hayawannya di sini mahmul dan di sini hayawannya di sini. Jangan lupa nih, ini syakal tsani bukan syakal awal nih. Ya kan? Yang menjadi natijah adalah maudhu'nya si kubra dan maudhu'nya si sughra. Kata semua jadi natijah. Kulliyah salibah, kulliyah mujabah berarti hasilnya kulliyah salibah. La syai'a minal hajari bihayawan. Kullu insan hayawan. Berarti hajar akan menjadi maudhu'nya natijah, insan akan menjadi mahmulnya natijah. Harus kulliyah salibah. Berarti apa namanya? La syai'a minal hajari bi insan. Betul enggak? Betul. Soal Nabi. Coba kita coba. Apa? Ini jelas kalau gini jelas. Tidak ada satupun dari batu itu hewan. Betulkah? Ada enggak batu tapi hewan? Enggak ada. Kalau batu ya hewan. Ya enggak Farhan? Tiada satupun batu yang hewan. Jelas ya? Tiada satupun batu yang hewan. Mumtaz. Kemudian, tiap-tiap manusia itu pasti hewan. Gampang ini. Ini langsung masuk nyantol ini. Tiap-tiap manusia pasti tiada satupun batu yang hewan. Tong. Dan ketahuilah bahwasanya tiap-tiap manusia pasti hewan. Berarti apa? Tiada satu batu pun yang manusia. Soal Nabi. Coba praktekkan sekarang. Bagus. Apa contohnya? Contoh yang inilah, yang nyata apa? Apa Ustaz? Kemarin kita yang muslim sama kafir masuk neraka, masuk surga. Oke. La syai'a minal ilahi bi'ajizin. Wa kullu insanin ajizun. Mumtaz. Berarti la syai'a minal ilahi bi insan. Mumtaz. Betul. La syai'a minal ilahi bi insan. Betul enggak? Betul. Sahih. Mumtaz jiddan. Apa lagi? Apa lagi Ustaz? Contohnya apa gitu? Contohnya apa? Farhan, berikan misal. La syai'a min apa gitu? Contoh, tapi contohnya tiada satupun dari golongan sufi itu Wahabi, contohnya. Ada nggak sufi tapi Wahabi? Contohnya. Tiada golongan sufi itu Wahabi. Nggak ada satupun daripada sufi itu Wahabi. Dan tiap-tiap salafi itu Wahabi. Contohnya. Tiap-tiap salafi itu Wahabi. Berarti apa? Tiada satupun daripada golongan sufi itu salafi. Oke, contohnya gitu. Contoh. Ikhwan. Enggak tahu benar apa enggak, wallahu alam. Contoh. La ilaha illallah. Apa Gus? Gus. Tidak ada Tuhan itu makhluk. Pasti. Oke, iya. Tiada satupun Tuhan yang makhluk. Oke. Bukan patung itu setiap patung iya pasti makhluk. Allahu akbar, jamil. Berarti tiada satupun dari Tuhan itu patung. Jamil, mumtaz. Betul enggak ikhwan? Betul enggak? Betul, sahih. Oke, mumtaz. Masyaallah, azim. Baik. Nah, jelas ikhwan ya yang satu ini. Oke, kita pindah kedua sekarang. Betul enggak? Iya. Yang kedua, kulliyah mujabah melawan kulliyah salibah. Ini semua kulliyah ini. Yang paling ini ekstremik kalau kita kulliyah setiap itu harus benar itu. Setiap. Kulliyah mujabah, setiap manusia itu hewan. Kulliyah mujabah. Azim. La syai' minal hajar bi hayawan, dan tiada satupun daripada batu itu hewan. Tengok hewan di sini mahmul di keduanya ya. Berarti hewan yang akan dihapus, yang ada adalah manusia dan
dan batu. Berarti apa? Sama juga. La syai'a minal insan bi, tiada satupun daripada manusia yang batu. Soal Nabi. Dibalik. Kayak antum tadi persis, tapi balik dikit aja. Yang pertama tadi, ente bilang tadi yang pertama, kalau yang guys antum tiada Tuhan yang makhluk. Dan tiap-tiap dan tiap-tiap patung itu Patung itu pasti makhluk. Oke, kalau kita balik kayak gini. Setiap patung itu makhluk. Dan tiada Tuhan itu makhluk. Berarti tidak ada satupun patung yang menjadi itu Tuhan. Ya, kebalik dari awal. Yang tadi awal tiada Tuhan yang patung. Sekarang tiada patung yang Tuhan. Soal Nabi. Kalau Wahabi Salafi tadi gimana ceritanya? Tiap-tiap Salafi pasti Wahabi. Dan tidak ada satupun sosok Sufi yang menjadi Wahabi. Berarti tidak ada sosok Salafi yang menjadi Sufi. Oke, gitu. Contohnya. Ada nggak Sufi tapi Wahabi? Ada nggak? Sufi? Nggak ada ya? Sufi Berlawanan ya? Wahabi taubat gitu. Oh iya kali ya, taubat kali dia tuh. Mumtaz, taubat dia kali benar. Hijrah. Masya Allah antum. Oke, sekarang nomor 3, juz'iyah mujabah melawan kulliyah salibah. Ya. Tengok, ini ada juz'iyah ya. Selagi ada juz'iyah, berarti pasti ternatiyahnya juz'i. Ya, pasti kan dia kan tatba'al akhas. Juz'iyah pasti ada. Berarti menjadi juz'iyah salibah. Juz'iyah mujabah, ba'dul insan hayawan, sebagian manusia itu hewan. Betul. Kulliyah salibah, la syai'a minal hajar bihayawan, tidak ada satupun daripada batu itu hewan. Berarti antara yang natijahnya antara manusia dan batu. Berarti ba'dul insan laisa bihajar. Sebagian manusia itu tidaklah batu. Begitu. Kok sebagian? Ya sebagian, karena ini sebagian. Ba'd. Dan ketika kita bilang sebagian, berarti sebagian lagi gimana? Enggak tahu ceritanya gimana, Allah alam. Bisa jadi bisa jadi enggak. Gitu. Berarti bukan mafhum mukhalafah kan ya? Oh, kata. Soal Nabi. Contohnya. Sebab kalau kita bilang kayak gini, juz'iyah, sebagian hewan itu kambing. Betul nggak? Sebagian hewan itu adalah kambing. Sebagian hewan adalah kambing, betul. Dan tiada satupun sapi itu kambing. Berarti apa? Sebagian bukan. Sebagian hewan itu bukan sapi, enggak lah. Enggak kayak gitu. Gimana ceritanya nih? Lagi. Tadi apa? Sebagian hewan itu adalah kambing. Betul ya, juz'iyah mujabah. Sebagian hewan adalah kambing. Tidak ada apa tadi? Dan tidak ada satupun daripada begitu. Dan tidak ada satupun daripada batu itu kambing. Begitu. Dan tiada satupun daripada batu itu kambing. Berarti apa? Sebagian hewan itu bukan batu. Begitu. Bukan batu. Oh iya, begitu. Sebagian hewan. Sebagian hewan bukan batu. Soal Nabi. Coba lagi. Apa lagi? Ini rahasia ini. Oh. Tapi kita maunya sebagian yang beneran ini. Ini kan kalau gini gampang nih. Hat. Apa contohnya? Farhan. Bukan misal. Ini harus banyak contohnya di sini. La ilaha illallah. Azim. Sebagian orang Indonesia itu adalah Muslim. Jangan lupa ya, berarti Muslim ini harus terulang lagi di situ. Mahmul juga harus. Sebagian orang Indonesia adalah Muslim. Mumtaz. Kemudian tambah, harus tiada satupun orang yang gini-gini itu Muslim. Sebagian orang Indonesia itu Muslim. Dan tiada satupun Muslim itu yang kafir. Sebagian orang Indonesia adalah Muslim. Dan tiada satupun orang kafir itu Muslim.
Contohnya gitu. Harus mahmul ya, harus mahmul. Lagi-lagi, sebagian orang Indonesia itu muslim. Asik. Dan tiada satupun orang kafir itu muslim. Berarti apa? Sebagian orang Indonesia tidak kafir. Tidak kafir. Begitu, Gus. Betul nggak? Sebagian orang Indonesia tidak kafir. Iya betul. Azim. Ya muslim. Nabi. Nah. Oh, had. Sebagian nabi itu rasul. Oke, sebentar. Sebagian nabi itu Jadi rasul. Oke, berarti antum di sini jadikan rasul adalah cabang daripada nabi ya. Ya, ada yang ala qaul jumhur ya. Jadi antara nabi dan rasul itu bukannya tabayun, tapi umum khusus mutlak. Sebagian nabi itu bashar. Oke, sebagian nabi itu bashar. Sahih, ayo tim. Dan tidak semua rasul itu seperti Bukan. bashar. Nah, bukan tidak semua. Dan ini harus kuliah di sini. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun rasul itu yang seperti bashar. Maksudnya gimana? Tidak ada satupun daripada rasul yang apa gitu? Yang maksiat contohnya. Yang masih Dan tidak, bukan, harus rasul itu harus dimahmul di sini. Ini syakal awal nih bakal nih, ya kan? Syakal tsani harus. Dan tidak ada satupun dari orang yang maksiat itu rasul. Gitu. Rasulnya harus dimahmul ya. Jadi apa? Mukadimah tadi apa? Sebagian nabi itu rasul. Oke, masih lah. Sebagian nabi itu adalah rasul. Dan tiada satupun daripada orang yang maksiat itu adalah rasul. Nah, berarti sebagian nabi itu tidak bermaksiat. Begitu. Sahih, kayak gitu jadinya. Tafadhal. Ba'dul muhibbi ta'i'un. Ba'dul muhibbi Ta'i'. sebagian orang muhibbin itu patut taat. Oke. Wala syai'a minal asi bi ta'i'in. Dan tiada satu pun daripada orang maksiat itu taat. Jadi apa sekarang? Ba'dul muhibbi laisa bi asi. Betul. Berarti ba'dul muhibbi laisa bi'asin. Betul. Ada sahih. Soal Nabi. Oke. Had. Bismillah. Had. Oke, yang terakhir juz'iyah salibah. Ini dibalik aja ya. Juz'iyah salibah melawan kulliyah mujabah. Juz'iyah salibah. Ba'dul hajar laisa bihayawan. Sebagian batu bukanlah hewan. Betul. Kulliyah mujabah, setiap manusia itu hewan. Hasilnya menjadi juz'iyah salibah. Berarti ba'dul hajar itu laisa bi insan. Oke, kebalikan yang tadi. Oke, kalau kita praktekkan contoh muslim tadi dan Indonesia. Ba'dul hajar laisa bi hayawan. Sebagian orang Indonesia itu bukanlah muslim. Sebagian orang Indonesia itu bukan muslim. Dan tiap-tiap yang tiap muslim dan tiap-tiap apa adalah muslim apa? Dan tiap-tiap orang sholat itu muslim. Contohnya gitu, Mumtaz. Dan tiap-tiap orang yang sholat itu muslim. Berarti apa? Sebagian orang Indonesia tidak sholat. Betul. Kalam jamil, hada Mumtaz Ustaz. Soal Nabi. Contoh. Sebagian yang marfu itu bukannya fa'il. Iya enggak? Ada mubtada, ada khabar. Sebagian marfu bukannya fa'il. Soal Nabi. Sebagian yang marfu itu bukanlah fa'il. Dan tiap-tiap apa ya? Tiap-tiap apa fa'il tuh? Dan tiap-tiap isim yang ada setelah panjang ini natijahnya nih. Dan tiap-tiap
Apa Ustaz? Fa'il. Namanya fa'il itu apa gitu? Dan setiap isim yang menjadi pelaku datang setelah fi'il itu adalah fa'il. Berarti apa? Berarti sebagian yang marfu itu bukanlah isim yang datang setelah fi'il. Gitu. Sama aja sih, cuma dipeleterin aja gitu. Betul. Ini sama aja sebenarnya nih. Waduh. Jadi gini, kalau kita rumusin dari segi natijahnya, ba'dul hajar ya begini. Pindah ke sini, nget. Laisanya juga pindah ke sini, nget. Si hayawannya ganti dengan ini. Nah, gitu. Jadi ba'dul hajar laisa bi'insan. Sana Nabi. Sebagian orang Indonesia apa? Tahu Ustaz Mumtaz. Sip. Oke, coba gimana? Masih lah. Coba kita benerin bareng. Enggak apa Ustaz. Susah itu. La ilaha illallah, ajib. Sebagian orang Indonesia bukanlah orang Palembang, contohnya. Ya enggak? Ada orang lain. Sebagian orang Indonesia itu bukan orang Palembang. Dan tiap-tiap orang yang contohnya, dan tiap-tiap orang yang suka pempek itu orang Palembang. Berarti apa? Orang Indonesia tidak suka pempek. Ya, gitu. Allahu Akbar. Sebagian warna itu, soal Nabi. Sebagian warna itu bukanlah hitam. Betul nggak? Ada warna lain. Sebagian warna bukan hitam. Dan tiap-tiap apa yang hitam? Apa yang hitam? Dan tiap-tiap kopi pasti hitam. Berarti apa? Sebagian warna bukanlah kopi. Jadi gitu akhirnya. Royet sih masih ya. Betul sih. Majaz. Allahu Akbar. Nah, ala kulli hal. Ini syarat syakal nih. Gampang ya, ikhwan. Ini ana ambil berapa faedah ini. Coba kalau kita lihat ringkasan dari syakal ini, jami' nataij, setiap natijah ad-durub al-muntijah fi syakal tsani itu pasti salibah. Semuanya salibah. Dua pertama apa? Kulliyah salibah. Dua terakhir juz'iyah salibah. Oh jelas, betul. Wa dzalika li anna natijah tabi'ah li akhassil muqaddimatain, ya enggak? Fi salbi wal ijab. Wa qad ishtaratna fi hadha asy-syakl an takhtalifa al-muqaddimatani fil kayf. Idzan fa bid-daruri. Ya pastilah kalau gitu. Takunu natijah daiman karena pasti di tiap-tiap muqaddimah pasti ada salibahnya. Mungkin enggak ada, karena emang syaratnya gitu kok. Harus berbeda di kaifnya, pasti ada salibahnya. Pasti bah, natijah hebat isa salibah semua. Tengok natijahnya tadi. Coba. Natijah semua salibah. Salibah. Ya kan? Oke. Bismillah. Lanjut syakal salis enggak? Apa cukup syakal sani? Udah puyang, right? Cukup deh. Apa lanjut syakal salis? Nah, begini. Ana syakal salis. Oke, kita ambil syakal salis syaratnya. Tapi minta jadi PR buat antum. Dari 16 itu, 16 potong-potongan itu yang mana yang benar, yang mana yang enggak benar. Jelas ya? Kita ambil syaratnya aja ya. Asy-syaklu tsalits. Kita akan bahas syurutul intaj, ad-durubul muntijah, ad-durubul aqimah. Jangan lupa begini syakal tsalits. Maudhu' sama mahmul hadal awsat di mana?
di maudhu semua. Gitu. Muqaddimah surah hadil wasatnya di sini dan muqaddimah kubra hadil wasatnya di sini. Mahmul. Berarti yang menjadi natijahnya adalah maudhu'nya muqaddimah surah dan mahmulnya natijah adalah maudhu'nya muqaddimah kubra. Begitu. Contoh, kullu insan hayawan. Kullu insan pasti hayawan. Betul enggak? Kullu insan. Jangan lupa, berarti di sini mahmul semua. Yang terulang adalah insannya nanti. Kullu insan itu hayawan. Tak, mumtaz. Ba'dul insan itu laisa bihajar. Sebagai manusia bukanlah hajar. Sama dengan ba'dul hayawan laisa bihajar. Begitu. Coba perhatiin. Setiap manusia itu pasti hewan. Oke ya. Setiap manusia, ini agak dalam sedikit ini nomor 3 ini emang. Setiap manusia itu pasti hewan. Setiap manusia pasti hewan. Sebagian manusia itu bukanlah batu. Berarti apa? Sebagian hewan itu bukan batu. Soal Nabi. La ilaha illallah. Setiap manusia pasti hewan. Sebagian manusia itu bukannya orang Indonesia. Berarti sebagian hewan itu bukannya orang Indonesia. Oke, ada lagi banyak di tempat lain, gitu maksudnya. Jelas ikhwan? Ini contoh. Syaratnya apa? Nah, ini antum harus tulis nih, biar terbuat PR nanti. Tamam, yushtarat li'intaj asy-syakl tsalits syartan. 2 syarat. Sama juga. Yang satunya kembali ke kaif, yang satunya kembali ke kam. Wah, kata. Nah, harus ini ya, harus antum hafalin ini atau catatlah. Syarat pertama, an takunal muqaddimah as-sughra mujabah. Ini dari segi kaifnya. Yang sughra harus mujabah. Lah, enggak bisa buat PR ini, jawabannya sudah ada sama antum di PDF. Gimana sih? Oh iya kan? Hah? Oh dikirim soalnya, dikirim tadi barusan. Ya nggak bisa buat PR, nyontek ntar. Contoh yang lain ya. Bukan contoh yang di Iya oke, PR kita aja deh. Kok anak kirim tadi ya? Ada jawabannya di situ. Aduh bener deh. Ntar di syakil robek nih, ntar kita buat PR lah. Oke. Surah mujabah yang dari segi kaifnya ya. Wa antakuna ihda, jangan lupa. Ihdal muqaddimatain. Salah satu daripada muqaddimahnya itu harus kulliyah. Tapi nggak harus kubra atau sughra, yang penting satu. Fala takun al muqaddimatan kilahuma juz'iyah, enggak bisa kalau dua-dua juz'iyah. Enggak bisa. Harus ada satunya kulliyah atau dua-duanya kuliah enggak apa-apa. Dua-duanya kuliah sama kuliah masih muskilah. Atau kuliah sama juz'iyah enggak apa-apa. Tapi juz'iyah sama juz'iyah ini enggak boleh. Tamam. Enggak bisa terkumpul juz'iyah sama juz'iyah. Kemudian si sughronya jangan lupa harus mujabah. Kalau mujabah kembali ke kaif dan ini kembali ke kam. Oke, jelas ya? Soal Nabi. Allahumma shalli. Oke, sebentar. Kalau kita apa namanya? La ilaha illallah. Oh. Kok begini? Soal Nabi. Maksudnya ini. Mantesan. Siap. Akan ada ikhwan dalam syakal thalith ini yang akan menjadi natijah bukannya 4. Lebih natijahnya. Coba tengok kita bareng-bareng. Jangan lupa ya, si sughra harus mujabah. Jadi gampang nih, berarti enti keluarin dulu yang sughronya salibah. Setiap yang sughra salibah enti keluarin. Yang kedua, salah satu dari muqaddimahnya itu kulliyah. Berarti keluarinlah yang mana keduanya juz'iyah keluarin. Sisanya itu yang jadi hasil. Kita praktekkan coba. Apa tadi si sughronya harus apa? Coba cari surah yang salibah. Ini surah yang salibah.
dan ini suara yang coret semua di sini. Sok 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 sok. Udah 8 keluar sekarang. Iya kan ya? Karena suaranya salibah. Syarat keduanya apa tadi? Salah satunya harus kuli. Berarti coretlah yang keduanya adalah juz. Mana? Juz'iyah sama juz'iyah. Nih yang ketiga. Di sini berarti juz'iyah. Cari juz'iyah sama juz'iyah. Di sini nih. Berarti ini ya? Ini sama? Nah. Ya kan? Keduanya juz'iyah itu. Sisa berapa ya sekarang? Sisa nah 6 inilah yang benar. Berarti bukan 4 nih, 6 nih Masya Allah. 6 ini yang benar. Lebih banyak. Allahu Akbar. Hah? Nambah 2 berarti, betul. Nambah 2. 6 yang durub al-muntijahnya. Nah, ini ikhwan contoh-contoh dan hasilnya pas ya kayak gini, betul ya? Betul. Mantap, sahih. Contoh-contohnya. Nah, ini kita bahas di pertemuan nanti sekalian PR deh buat contoh-contoh. Apa aja? Terserah apa aja. Ada 6 sekarang. Bisa. Nah, sebenarnya ajib juga kalau buat PR nanti. Coba tengok ya, kan antara deh Syakir Rabi' nih. Syakir Rabi' anak tulisnya di situ syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Ada mau jam'il khis. Ini syarat buat Syakir Rabi'. Ini bagus ikhwan. Ini bagus nih buat PR nih. Tidak boleh kita menggabungkan antara 2 khisah. Ada satu khisah aja nggak apa-apa. Tapi kalau keduanya ada khisahnya nggak boleh. Apa arti 2 khisah itu? Juz'iyah sama salibah. Itu nggak boleh tergabung. Nggak boleh juz'iyah salibah. Baik pun juz'iyah salibah dalam satu qadhiyah ataupun dalam qadhiyah dari syakal ini nggak boleh di situ ada juz'iyah dan salibah bersama. Ada jam'il khis, juz'iyah sama salibah nggak boleh ada di keduanya. Nah, coba ntar tebak nanti berapa yang bakal terhasil daripada syarat ini. Ini ajib nih kalau antum renungin sendiri gitu, bikin peta kayak tadi tuh. Yang 16 kemungkinan durub itu tadi. Di mana yang di situ terkumpul juz'iyah sama salibah X ini. Sisanya berapa? Coba ntar. Ini PR nggak wajib lah. Yang tadi PR wajib, tapi ini PR nggak wajibnya. Tapi seru, ini yang seru. Iya kan ya? Insyaallah kita akan bertemu di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Iyyaka nasta'in wa ihdinas siratal mustaqim.